Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tugas individu, yaitu mereview jurnal tentang kurikulum dengan tema kurikulum merdeka yang ditugaskan oleh dosen Ibu Yuliana Afifah MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kurikulum merdeka untuk pemulihan krisis yang merupakan inovasi dalam bidang kurikulum. Artikel ini ditulis oleh Tono Supriyatnanugraha dan diterbitkan di Jurnal Inovasi Kurikulum dengan volume 19 nomor 2 halaman 251 sampai 262 pada bulan Agustus 2022. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada permasalahan. Artikel ini membahas tentang krisis pembelajaran yang terjadi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 dan bagaimana kurikulum merdeka dirancang sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di sini artikel ini membahas mengenai masalah pembelajaran yang muncul di Indonesia akibat pandemi COVID-19 dan bagaimana kurikulum merdeka dirancang sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Kurikulum bertujuan untuk memberikan solusi konkret dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul selama pandemi, terutama dalam konteks pembelajaran di Indonesia. Dengan pendekatan yang inovatif, diharapkan kurikulum merdeka dapat menjadi jawaban yang efektif dalam mengatasi krisis pembelajaran yang dihadapi. Adapun tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengkaji kebijakan pemerintah mengenai pengimplementasian kurikulum merdeka dan bagaimana kurikulum merdeka dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menerapkan kurikulum merdeka serta bagaimana konsep ini dapat membantu dalam mengatasi krisis pembelajaran yang terjadi akibat dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya itu ada sumber data. Data dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka dan perkembangannya untuk mengatasi krisis pembelajaran pasca pandemi. Informasi dalam artikel ini didapatkan dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kurikulum merdeka dan perkembangannya dalam menghadapi masalah pembelajaran setelah pandemi. Dokumen-dokumen tersebut menjadi sumber data utama yang digunakan untuk mengevaluasi dan memahami implementasi kurikulum merdeka serta upaya dalam mengatasi krisis pembelajaran pasca pandemi. Nah, dengan menggunakan dokumen resmi ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi tantangan pembelajaran setelah pandemi COVID-19. Kemudian ada metode penelitian yang digunakan. Di sini dia menggunakan metode historical research atau documentary study dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka dan perkembangan untuk mengatasi krisis pembelajaran pasca pandemi. Data kemudian dianalisis dengan diperkuat oleh rujukan-rujukan lain yang relevan dengan topik penelitian. Nah, di sini menggunakan pendekatan sejarah atau studi dokumenter dengan mengumpulkan dokumen resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan kurikulum merdeka dan perkembangannya untuk mengatasi tantangan pembelajaran setelah pandemi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan dukungan referensi lain yang relevan untuk topik penelitian tersebut. Adapun hasil penelitian seperti temuan umum, di sini menemukan bahwa implementasi kurikulum merdeka tidak dilakukan secara serentak dan masif.
Kemdikbudristek memberikan kebijakan mengenai keleluasaan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan tingkat kesiapannya. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kurikulum merdeka tidak dilakukan secara serentak dan juga luas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kebijakan yang diberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum sesuai dengan tingkat kesiapannya. Hasil penelitian selanjutnya membahas tentang berbagai sistem IKM jalur mandiri yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek yang meliputi yang pertama ada rute adopsi kurikulum merdeka secara bertahap, yang kedua menyediakan asesmen dan perangkat ajar, kemudian menyediakan pelatihan mandiri dan sumber belajar guru, lalu menyediakan narasumber kurikulum merdeka, serta memfasilitasi pengembangan komunitas belajar. Nah, di sini juga membahas tentang berbagai sistem jalur mandiri atau implementasi kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk langkah-langkah seperti adopsi kurikulum secara bertahap, penyediaan asesmen dan perangkat pembelajaran canggih, pelatihan mandiri dan narasumber belajar untuk guru, penyediaan narasumber kurikulum belajar, dan fasilitas pengembangan komunitas belajar. Nah, kelebihan yang ada dalam penelitian ini yaitu memberikan analisis yang komprehensif tentang kebijakan pemerintah mengenai pengimplementasian kurikulum merdeka dan bagaimana kurikulum merdeka dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Di sini juga menyajikan data dan analisis yang relevan dan akurat. Artikel ini menyajikan tinjauan menyeluruh mengenai kebijakan pemerintah terkait penerapan kurikulum merdeka dan peranannya sebagai solusi dalam menghadapi tantangan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Di sini tersebutkan juga memberikan informasi yang relevan dan akurat mengenai data dan analisis yang disajikan. Selain kelebihan, ada pula kekurangan penelitian. Di sini tidak melibatkan partisipan secara langsung dalam penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Karena artikel ini tidak melibatkan partisipasi langsung dari para pemangku kepentingan dalam penelitian, hasilnya mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan situasi yang sebenarnya di lapangan. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Artikel ini memberikan analisis yang komprehensif dan bermanfaat tentang kebijakan pemerintah mengenai pengimplementasian kurikulum merdeka dan bagaimana kurikulum merdeka dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Artikel ini memberikan informasi yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam pendidikan, terutama guru dan kepala sekolah. Nah, di sini untuk kesimpulan memberikan analisis yang mendalam dan bermanfaat mengenai kebijakan pemerintah terkait implementasi kurikulum merdeka dan perannya dalam mengatasi tantangan pembelajaran selama pandemi COVID-19. Dan informasi yang disajikan dalam artikel ini sangat berharga bagi para pemangku kepentingan di dunia pendidikan, khususnya bagi guru dan juga kepala sekolah. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini. Dan saya juga mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam tugas ini, baik dari segi saya menjelaskan ataupun segi ucapan saya dan lain-lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.